Hai, perkenalkan saya David Nuradi dari D3 Komputer Grafis Tekkom Ungaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang semiotika dari salah satu anime yang cukup terkenal, yaitu Attack on Titan. Lebih tepatnya saya akan membahas semiotika dari kota Paradise yang ada di anime Attack on Titan berdasarkan teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Salah satu tokoh semiotika yang terkenal adalah Ferdinand de Saussure. Ia juga disebut sebagai Bapak Semiotika Modern. Semiotika menurut Ferdinand adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan dan hukum yang mengaturnya. Dua unsur utama semiotika menurut Ferdinand de Saussure adalah signifier dan signified. Lantas, apa sih signifier dan signified itu? Signifier adalah aspek yang merujuk pada bentuk fisik atau bentuk konkret suatu tanda, yang mana ini dapat berupa tulisan, simbol, lagu, naskah, cerita, dan bentuk-bentuk fisik lainnya. Sedangkan signifier atau petanda adalah aspek yang berhubungan dengan makna, ide, serta konsep yang terkait pada signifier atau penanda. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang apa sih anime atau manga Attack on Titan. Attack on Titan sendiri adalah manga serta anime yang dibuat oleh Hajime Isayama, seorang mangaka asal Jepang, di mana cerita ini mengangkat perjuangan para pemuda dari suatu bangsa yang disebut bangsa Eldia yang tinggal di Pulau Paradise, di mana mereka harus bertahan hidup dari serangan para Titan. Karakter utama dari anime ini adalah Eren Yeager, yang mana dia merupakan seorang pemuda yang sangat idealis dan sangat ingin menciptakan kebebasan di Paradise. Eren bersama kedua temannya, Mikasa Ackerman, seorang gadis pemberani, yang kedua adalah Almen Alert yang merupakan ahli strategi yang visioner. Mereka bergabung ke dalam Survey Corps atau pasukan elit Paradise yang dimana tugasnya untuk mengintai serta menghabisi para Titan yang mencoba untuk menyerang Paradise. Lalu, Paradise sendiri adalah sebuah pulau yang terpisah jauh dari Marley, yang mana merupakan negara militer dan dikelilingi oleh laut. Di pulau ini, Raja Eldian, Karl Fritz, menciptakan kota Paradise yang dikelilingi oleh tembok-tembok besar sebanyak 3 lapis. Karl Fritz menciptakan tembok ini menggunakan Colossal Titan atau lebih sering dikenal sebagai Wall Titan yang digunakan sebagai fondasi berdirinya tembok besar ini. Kenapa Karl Fritz atau Raja Eldia ini memilih untuk membangun kota di pulau terpencil ini? Alasannya adalah untuk menghindari serta meninggalkan konflik yang terjadi di antara Eldia dan Marley yang menimbulkan banyak sekali korban. Nah, para rakyat Eldia yang masih hidup mengikuti Raja Karl Fritz ke Pulau Paradise untuk membangun kehidupan mereka dimulai dari awal. Namun, Marley mengirimkan orang-orang yang telah diubah menjadi Titan abnormal ke Pulau Paradise untuk menghancurkan Paradise dan menghabisi orang-orang Eldia yang tersisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas semiotika kota Paradise berdasarkan teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Tentunya ini memperhatikan aspek-aspek atau kunci-kunci semiotika yang ada dalam teori Ferdinand de Saussure, yang mana yang pertama tadi adalah signifier dan signified. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke penjelasan semiotikanya. Yang pertama, kita akan membahas signifier yang terdapat pada kota Paradise. Signifier yang pertama tentu saja adalah Pulau Paradise. Pulau Paradise adalah signifier utama yang ada di kota Paradise ataupun dalam cerita Attack on Titan. Ada beberapa signifier atau petanda ataupun konsep yang terkait ke signifier atau Pulau Paradise ini.
Pertama, kedamaian, keindahan, dan kebebasan. Melalui representasi visual berupa pemandangan yang indah serta tanah yang subur yang dikelilingi oleh banyak gunung dan pantai yang indah. Hal ini membuat penonton menghubungkan Paradise sebagai tempat yang penuh kedamaian serta kebebasan. Yang kedua adalah konsep keamanan serta perlindungan. Sebagaimana kita tahu, kota Paradise dikelilingi oleh tembok-tembok besar sebanyak 3 lapis, yang mana ini merepresentasikan perlindungan serta tempat yang aman dari dunia luar. Di mana dunia luar banyak sekali para Titan yang siap memangsa manusia. Konsep yang ketiga adalah perlawanan dan kebebasan. Kota Paradise juga menjadi simbol perlawanan rakyat Eldia atau rakyat Paradise untuk bebas dan terlepas dari ancaman para Titan. Para penduduk kota berusaha untuk meraih kebebasan mereka dengan melawan para Titan. Mereka juga berusaha untuk mencari tahu misteri di sekeliling mereka dan apa yang ada di balik tembok mereka. Hal ini merepresentasikan nilai-nilai kebebasan, perjuangan untuk hak-hak individu, dan perlawanan terhadap penindasan. Signifier selanjutnya atau penanda selanjutnya yang terdapat dalam kota Paradise adalah tembok besar atau tembok raksasa. Tembok-tembok raksasa ini juga menjadi signifier atau penanda penting dari kota Paradise, di mana ada beberapa konsep yang terkait terhadap signifier ini. Pertama, konsep perlindungan, keamanan, atau batasan. Tembok ini mewakili upaya manusia berlindung dari ancaman yang berasal dari dunia luar, khususnya dalam cerita Attack on Titan adalah perlindungan manusia dari ancaman para Titan serta ancaman dari bangsa lain yaitu bangsa Marley. Tembok ini mencerminkan keinginan manusia untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Konsep yang kedua adalah konsep kekuasaan. Tembok ini menggambarkan batasan dan politik yang membatasi manusia yang berada di dalam tembok untuk berinteraksi dengan dunia yang ada di luar tembok. Representasi tembok ini menyoroti dinamika kekuasaan, pertahanan, dan pengendalian yang ada dalam struktur sosial serta politik dalam cerita Attack on Titan. Selanjutnya kita masuk ke signifier atau penanda ketiga. Penanda ketiga ada simbol-simbol visual, di mana simbol-simbol ini merupakan salah satu signifier pendukung yang cukup penting dalam cerita Attack on Titan maupun bagi kota Paradise itu sendiri. Di kota Paradise terdapat beberapa pasukan yang bertugas untuk menjaga keamanan yang ada di Paradise. Pasukan-pasukan yang ada di kota Paradise antara lain ada Garrison, Survey Corps, dan Military Police. Garrison merupakan pasukan penjaga kota Paradise. Tugasnya adalah menjaga keamanan yang ada di dalam kota Paradise. Garrison memiliki logo 2 bunga mawar yang saling melilit pada pangkal batangnya yang berduri. Signifier atau simbolisme penggunaan mawar di sini berkaitan dengan mawar dalam bahasa bunga, yang mana mengartikan keberanian serta cinta. Hal ini sejalan dengan prinsip serta konsep yang didukung oleh Garrison. Bunga mawar merah juga merupakan simbol martir, yang mana artinya Garrison siap melindungi para rakyat Paradise dan siapapun dari ancaman para Titan. Simbol selanjutnya adalah simbol dari Survey Corps, di mana Survey Corps merupakan pasukan pengintai dan pasukan pembasmi Titan yang ada di Paradise. Mereka merupakan pasukan elit yang memiliki skill di atas rata-rata pasukan lainnya. Logo dari pasukan ini terdiri dari 2 sayap yang saling menyilap. Sayap-sayap ini disebut sebagai sayap kebebasan, yang mengacu pada keinginan untuk memperbaiki dunia dan mengembalikan kemanusiaan yang telah direnggut. Simbol ketiga berasal dari pasukan Military Police. Pasukan ini merupakan pasukan dengan passing grade yang paling kecil di antara pasukan lainnya. Hanya 10 orang kadet terbaik yang bisa masuk ke dalam pasukan ini. Pasukan ini pada awalnya merupakan pasukan yang ditugaskan untuk melindungi rakyat Paradise. Namun, banyak sekali terjadi korupsi di dalam pasukan ini. Lambang dari pasukan ini adalah unicorn, sebuah makhluk yang tidak nyata yang menggambarkan
standar tinggi dari military police. Ego mereka yang besar juga cukup digambarkan oleh unicorn, di mana unicorn merupakan simbolisme dari kemuliaan serta keagungan. Nah, itu tadi adalah signifier serta signified yang terdapat dari kota Paradise berdasarkan hasil analisis saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Ya, kesimpulannya berdasarkan teori semiotika Ferdinand de Saussure dapat disimpulkan bahwa Paradise merupakan sebuah simbol yang sangat kompleks. Simbol ini berkaitan dengan berbagai makna dan konsep. Di antaranya adalah keberanian, perjuangan, perlawanan, kebebasan, perlindungan, keamanan, politik, dan sosial. Selain itu, hubungan antara signifier dan signified adalah konvensional, yang mana artinya tidak ada hubungan langsung atau keterkaitan langsung dari signifier dengan signified. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengapresiasikan bagaimana desain Paradise dalam Attack on Titan menjadi elemen penting dalam mengkomunikasikan tema dan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam kesempatan ini. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.